Sementara dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Ta'ala juga berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dan sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isyarat pada ayat ini menunjukkan bahwa wilayah Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya mendapat berkat dari Allah dengan diturunkannya nabi-nabi di negeri itu serta kesuburan tanahnya. Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya yang berjudul Targhibu Ahlil Islam fi Sukna Biladi Syam menjelaskan bahwa kalimat bumi yang telah kami berkahi adalah negeri Syam, yang termasuk di dalamnya adalah Suriah. Syam adalah negeri yang menjadi saksi perjalanan dakwah Rasulullah, bahkan menjadi saksi bagi kehidupan masa kecil dan remaja beliau. Kitab-kitab tarikh banyak mengangkat kisah perjalanan pertama beliau ke negeri Syam bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat itu umur Nabi baru menginjak usia 12 tahun. Referensi lain menyebutkan bahwa Nabi Muhammad juga melakukan perjalanan lagi ke negeri Syam pada tahun ke-5 kenabian. Meski hal itu hanya dilakukan selama beberapa hari. Negeri Syam merupakan negeri penting yang terdapat di kawasan terdekat dengan Semenanjung Arab. Negeri ini merupakan perpanjangan kawasan Arab yang kaya dan subur. Karena itu, sepanjang zaman, negeri ini selalu menjadi tujuan hijrah banyak generasi, baik untuk menetap, berkeluarga, dan berdagang. Karenanya, ketika dakwah Islam tersebar di kawasan Arab dan berhasil mengajak mereka yang tinggal di desa maupun di kota, Syam adalah negeri luar yang berhubungan pertama kalinya dengan Nabi. Beliau berdakwah kepada penduduknya agar memeluk Islam, begitu juga peperangan yang beliau lakukan untuk membuka negeri itu. Artinya, sudah sejak lama terdapat hubungan yang terjalin antara Syam dan Jazirah Arab, yang kebanyakan dibangun atas kepentingan perdagangan, pangan, serta kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, rute-rute perdagangan yang menghubungkan negeri Arab dengan Syam juga sangat banyak, yang bisa ditempuh kapanpun oleh kafilah manapun. Jalan yang paling penting adalah Jalan Hijaz Syam, yang hal ini menjelaskan betapa hubungan Rasulullah dengan negeri Syam sudah terjalin, baik sebelum atau sesudah kenabian. Di sisi lain, Al-Quds atau Yerusalem dan Tanah Syam memiliki sejarah panjang sebagai tanah yang paling diperebutkan manusia di muka bumi. Negeri ini juga telah menjadi tempat persinggahan, bumi hijrah dan tanah menetap banyak nabi serta rasul. Hal ini sangat wajar sebab Syam memiliki kedudukan penting bagi semua umat manusia dan menjadi tanah utama yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah sejak dahulu sampai hari kiamat nanti. Zaman dahulu kala,
Negeri Syam merupakan sebuah wilayah yang dalam peta politik dunia saat ini meliputi Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Negeri-negeri tersebut merupakan tempat yang banyak disebutkan dalam Al-Quran serta hadis, baik secara tersirat ataupun tersurat. Dalam surah At-Tin ayat 1 hingga 2 misalnya, Allah berfirman, "Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai." Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tin dalam ayat ini adalah tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu Damaskus yang dipenuhi oleh banyak pohon tin. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon zaitun. Adapun bukit Sinai atau Tursina adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Bukit Sinai sendiri secara historis sejatinya masuk dalam wilayah Syam, meski saat ini secara geografis dan politis termasuk dalam wilayah Mesir. At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayannya mengutip penjelasan dari Ikrimah dan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tin dalam ayat ini adalah gunung yang di atasnya dibangun Masjid Damaskus, dan zaitun adalah gunung yang di atasnya dibangun Masjid Baitul Maqdis. Sementara Ibnu Abbas menjelaskan bahwa tin dalam ayat tersebut adalah Masjid Nabi Nuh yang dibangun di atas Bukit Al-Judi, dan zaitun adalah Masjid Baitul Maqdis. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, namun maksudnya adalah tempat tumbuhnya buah tin yaitu Damaskus dan buah zaitun yaitu Baitul Maqdis. Sementara dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Ta'ala juga berfirman, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dan sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Isyarat pada ayat ini menunjukkan bahwa wilayah Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya mendapat berkat dari Allah dengan diturunkannya nabi-nabi di negeri itu serta kesuburan tanahnya. Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya yang berjudul Targhibu Ahlil Islam fi Sukna Biladi Syam menjelaskan bahwa kalimat bumi yang telah kami berkahi dalam surah Al-Anbiya ayat 71 dan kalimat kami berkati sekitarnya dalam surah Al-Isra ayat 1 adalah negeri Syam, yang termasuk di dalamnya adalah Suriah. Ini juga merupakan pendapat Ubay bin Ka'ab, Qatadah, Abul Aliyah, dan Robi bin Anas, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azimnya. Sementara Imam Hasan Basri dan Qatadah menafsirkan kata bumi dalam surah Al-A'raf ayat 137 yang menyebut bagian timur bumi dan bagian barat bumi adalah negeri Syam. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Iskandar Makedoni sempat menguasai sebagian besar negeri Syam, terutama tanah Palestina, lalu digantikan oleh orang-orang Romawi yang menjadikan Palestina dan wilayah-wilayah sekitar Syam berada di bawah kekuasaannya. Pada tahun 614 Masehi, Persia sempat menguasai negeri Syam. Namun pada tahun 627 Masehi, Romawi kembali berhasil mengalahkan Persia dan mengusir mereka dari Syam. Pada masa inilah Islam mulai muncul dari Mekah dan Madinah, dan persinggungan mulai terjadi dengan Romawi Bizantium, hingga terjadi perang Mu'tah pada Jumadil Awal tahun 8 Hijriah atau September 629 Masehi. Perang Mu'tah merupakan perang terbesar dalam sejarah Rasulullah, di mana 3.000 pasukan Muslim melawan 150.000 pasukan Romawi. 3 komandan Islam gugur dalam perang ini, dan pedang Khalid bin Walid patah hingga 9 kali.
Kemudian, setahun berikutnya, Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, yang termasuk bagian dari rangkaian persinggungan dengan Romawi Bizantium, khususnya di wilayah Syam. Berlanjut pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang tetap mengerahkan pasukan pimpinan Usamah bin Zaid dan secara khusus masuk ke wilayah-wilayah Syam pasca penumpasan para pemberontak pimpinan Musailamah Al-Kadzab dalam peristiwa Yamamah. Kota Busra menjadi kota pertama yang ditaklukkan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Hingga pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi, pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, pasukan Islam berhasil memperoleh kemenangan mereka atas Al-Quds. Bahkan Umar datang sendiri ke Palestina dan menerima kunci-kunci gerbang Al-Quds dari orang-orang Romawi. Kemudian kaum muslimin memasuki Damaskus setelah mengepungnya selama 6 bulan, yang terjadi pada tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi. Setelah Perang Yarmuk, kota-kota yang sekarang telah menjadi Suriah berada di bawah kekuasaan Khalifah Islam, mulai dari Hama, Homs, Aleppo, sampai kota-kota Jazirah seperti Riha dan Nusaybin. Pada periode berikutnya, pesisir-pesisir pantai Suriah menjadi tempat bertolaknya pasukan Islam dalam melakukan penaklukan-penaklukan ke arah barat untuk menundukkan pulau-pulau dan mulai menyerang Konstantinopel yang merupakan pusat terpenting bagi Romawi Bizantium. Kemudian, Damaskus menjadi ibu kota Khalifah Umayyah pada periode 40 hingga 132 Hijriah. Pada periode 247 hingga 334 Hijriah semasa Khalifah Abbasiyah, Suriah pernah diperintah oleh dinasti yang berasal dari suku bangsa Turki. Kemudian Suriah dikuasai oleh dinasti Syiah Ubaidiyah dari Mesir. Pada abad ke-5 Hijriah, Suriah dikuasai oleh dinasti Turki Saljuk sebagai tangan kanan Khalifah Abbasiyah yang baru saja mengalahkan pasukan Bizantium dalam peperangan bersejarah yang dikenal sebagai Perang Manzikar atau Perang Malazid pada tahun 463 Hijriah. Kekalahan pasukan Bizantium oleh pasukan Islam itu menyebabkan sebagian besar wilayah Asia Kecil atau Turki Daratan yang merupakan wilayah Bizantium jatuh ke tangan pasukan Turki Saljuk. Hal itulah yang kemudian mendorong Paus Urban II mengumandangkan Perang Salib pada tahun 1095 Masehi atau 489 Hijriah. Akhirnya, pasukan salib Eropa menyerbu dan menguasai Palestina dan beberapa wilayah Syam. Kemudian, Sultan Imaduddin Zanki dan putranya, yaitu Nuruddin Zanki, memimpin pasukan Islam memerangi pasukan salibis Eropa di Palestina dan Suriah. Salah seorang komandannya, yaitu Asaduddin Syirkuh dan keponakannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, berhasil merebut Mesir dan meruntuhkan dinasti Syiah Ubaidiyah yang selama ini menjadi sekutu pasukan salibis Eropa. Kemudian, sepeninggal Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan dan memimpin pembebasan Palestina dan Suriah dari tangan pasukan salibis Eropa. Sepeninggal Daulah Abbasiyah, Palestina dan Suriah berada dalam kekuasaan Daulah Mamalik Mesir yang saat ini berada dalam kubangan konflik yang seakan tidak menemukan kata solusi entah sampai kapan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.